Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulum masyayikhina wa bi ulumi sairis salihin fid dharain amin ila an qala wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah wadhi wadhi wahadhihi maksudnya begitu, dan ini wadhi dan ini yang akan aku sebutkan di dalam apa, di dalam abiyat, di dalam bait syair. Wadhi dan yang akan aku sebutkan di dalam bait syair ini min aqsamil hadithi iddah, daripada bagian-bagian hadis, yang akan aku sebutkan ini adalah bagian-bagian hadis. Wa kullu wahidin, dan setiap ulama wahid ini maksudnya ulama hadis tentunya. Wa kullu wahidin ata wa haddah, setiap ulama daripada ulama hadis di berbagai generasinya mereka datang dan menyebutkan haddah itu menyebutkan jumlah daripada bagian ilmu hadis. Jadi maksud beliau ada perselisihan berapa jumlah atau berapa macam ilmu hadis, karena setiap ulama yang datang daripada ulama-ulama hadis mereka menyebutkan jumlah baru. Mereka menyebutkan jumlah baru. Misalkan Al-Imam Ibn Salah, beliau menyebutkan jumlah ilmu hadis 65. Jadi ilmu hadis itu bukan sedikit bagiannya, banyak bagiannya. Al-Imam Ibn Salah misalkan, beliau menyebutkan jumlah ilmu hadis itu ada 65. Ada lagi misalkan imam lain datang menyebutkan jumlah ilmu hadis itu bukan 65 tapi 100. Itu. Tapi 100. Jadi beda-beda ulama dalam menyebutkan, dalam memastikan berapa jumlah ilmu hadis. Beliau Al-Imam Al-Baiquni di dalam kitab ini saja menyebutkan 30 lebih daripada jumlah ilmu hadis. Ya, beliau menyebutkan 30 lebih daripada jumlah ilmu hadis. Al-Imam Al-Hazimi mengatakan ilmu hadis itu sampai 100. Jadi yang mengatakan ilmu hadis sampai 100 Imam Hazimi. Al-Imam Al-Hazimi. Beliau menyebutkan ilmu hadis itu sampai bagiannya ke 100 ilmu. Setiap macam dari 100 itu ilmu mustaqil, ilmu tersendiri. Setiap macam dari ilmu tersebut, dari bab tersebut, itu ilmu tersendiri. Kata beliau, "Lau anfaqat talibu umrahu fi lama adraka nihayatah." Umpama, kata beliau, seorang santri ingin menghabiskan umurnya untuk menguasai, tidak bakal menguasai ilmu hadis. Umpama, kata Imam Hazimi, jumlahnya 100. Ada orang pengen menguasai semuanya, tidak bakal terkuasai. Saking luasnya ilmu hadis. Nah, makanya jangan heran kalau kita baca dari ulama hadis, di setiap zamannya
Ada pasti perbedaan. Imam Iraqi atau Imam Ibn Salah ngomong begini. Datang setelah itu Imam Nawawi berbeda. Datang setelah itu Ibn Hajar Iraqi beda lagi. Datang Manawi beda lagi. Tapi bedanya beda. Sikok ke kanan, sikok ke kiri, tidak mesti beda sedikit. Beda pendapat, beda pemahaman, wajar. Karena ini ilmu sangat luas, ilmu hadis. Dan tidak bisa kita menguasai semuanya. Karena ilmu tadi sangat luas. Yang ngomong ilmu hadis 65 Ibn Salah. Ya. Jadi kalau yang ngomong ilmu hadis bagiannya sampai ke 100 Imam Hazimi. Yang ngomong ilmu hadis bagiannya ke 65 Imam Ibn Salah. Jadi bagian macam ilmu mustalah hadis yang kita baca ini. Nah, beliau Al-Imam Al-Baiquni menyebutkan di dalam nazaman beliau ini cuma 34 bagian. Ya, fawqa thalathina bi arba'in atad abiyatuha tammat bi khairin khutiman. Itu 30 lebih 4 kata beliau. Artinya 34 macam hadis yang beliau sebutkan di dalam kitab ini. Nah, kemudian macam-macam ilmu hadis ini ada yang kembali ke matan, ada yang kembali ke sanad. Artinya maksudnya ilmu hadis taruhlah yang 100 tadi, kita hitung yang banyak, paling banyak. Dari 100 ilmu hadis tadi ada yang khusus ke matan. Ada yang khusus ke matan. Matan itu kelafat hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang khusus ke sanad. Tidak ada kaitannya sama matan, tidak ada kaitannya sama sama lafaz yang disebutkan oleh Nabi. Jadi paham ya? Kita ulangi. Ilmu hadis itu ada yang khusus pembagiannya itu terpecah dari ilmu matan yang diucapkan Nabi. Jadi qala Rasulullah, nah itu yang dibahas. Setelah qala Rasulullah titik 2, innamal a'malu binniyat. Nah, di situ yang dibahas. Itu namanya ilmu mustalah hadis yang berkaitan dengan matan. Ada yang itu. Bagian kedua, ada yang khusus kaitannya kepada sanad. Artinya tidak ada urusan dengan matan, yang dikaji di bab tersebut adalah sanadnya. Misalkan kalau bagian matan misalkan innamal a'malu binniyat. Dilihat sama ulama, ini hadis matannya bertentangan tidak dengan matan yang lain. Begitu misalkan. Ini hadis ada berlawanan tidak dengan hadis yang lain. Yang mana hadis yang lain itu juga sahih, begitu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, misalkan ini hadis ada kalimat tambahan dari perawi atau tidak. Misalkan perawi di tengah-tengah mengucapkan hadis, dia menyebutkan atau menjelaskan kalimat yang gharib, yang aneh. Ada yang begitu. Itu bahasanya nanti mudraj. Contoh, Al-Imam Az-Zuhri ketika beliau meriwayatkan hadis Nabi pertama kali dapat wahyu, itu kata Imam Zuhri, ini hadis nih yang beliau sebutkan. Kata Imam Zuhri, Nabi itu pas dapat wahyu, sebelumnya beliau yatahannas fi ghari Hira. Lafaz hadisnya begitu, yatahannas fi ghar Hira. Imam Zuhri ketika menyebutkan kalimat yatahannas, nyarahkan langsung nyarahkan, langsung ngartikan. Wa huwa at-ta'abbud zawatil layali. Begitu. Wa huwa at-ta'abbud zawatil layali, kata Imam Zuhri. Yatahannas itu artinya kalimat yatahannas ini mungkin menurut Imam Zuhri ada juga beberapa orang Arab yang tidak paham. Makanya harus aku jelaskan apa kalimat yatahannas, maknanya apa? Kata Imam Zuhri, yatahannas itu artinya ibadah beberapa malam, gitu. Nah, ini masuk ke dalam hadis. Penjelasan Imam Zuhri ini masuk ke dalam hadis. Padahal itu bukan hadis, omongan Zuhri. Itu paham. Maka yang dikaji sama ulama matan. Oh, ini omongan Imam Zuhri ini. Tahu dari mana? Tahu dari hadis, dari riwayat yang lain. Tentu itu ada caranya sendiri ulama.
Yang penting kita tahu yang dibahas matan. Oh, ini tambahan Zuhri. Ya. Contoh lain, tambahan juga. Lupa fakir siapa ulamanya. Beliau lagi nyebutkan hadis. Habis beliau menyebutkan hadis, masuk orang mukanya terang, bersinar, bercahaya. Ini ustadz, ini muhaddis lagi nyampaikan hadis ke murid-muridnya, spontan ngomong, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu fin nahar. Yang banyak salat di malam, pas siang belagak guys. Muridnya nyatat, dikira hadis. Padahal guru ini bukan lagi ya gurunya pula spontan nyebut tanpa dipisah begitu. Iya, motivasi, nasihat. Guru tuh muji yang lagi masuk. Ini hadis diriwayatkan itu adalah hadis setelah beberapa tahun ketahuan sama ulama. Dari mana? Ya dari riwayat yang lain. Tentu ulama punya cara yang sangat luar biasa. Oh, ini bukan hadis, omongan dari guru itu. Nah, itu ilmu hadis atau mustalah hadis yang berkaitan dengan matan. Jadi yang dikaji cuman matan. Yang dikaji cuman matan. Ada lagi ilmu hadis bagian macamnya yang berkaitan dengan sanad. Cuman sanad yang dibahas. Tidak membahas matan sama sekali. Cuman sanad. Misalkan sanadnya muttasil atau tidak, nyambung atau tidak, itu. Ini sanadnya bertentangan, sanadnya ini berapa yang jatuh dari Imam Malik misalkan ke sahabat. Itu ada berapa yang jatuh? Apa yang disebutkan kalau? Oh, tidak disebutkan satu, berarti mungkoti. Oh, tidak disebutkan dua. Dua ini guru Malik dan sahabat. Oh, berarti mu'dhal. Sahabat-sahabatnya tidak disebutkan. Oh, berarti mursal. Nah, itu ilmu atau macam ilmu hadis yang berkaitan dengan sanad. Cuman yang bahas dengan apa? Yang bahas cuman sanad. Ada lagi ilmu hadis. Dan ini masyaallah hadirin ada kitab, kalau di kitab-kitab biasa campur maksudnya, tanpa dipisah, campur. Artinya kadang mualif menyebutkan bab pertama yang berkaitan dengan matan, habis itu bab kedua yang berkaitan dengan sanad. Bab ketiga balik lagi yang berkaitan dengan matan. Syekh Nuruddin Itir, beliau termasuk ulama hadis, termasuk ulama yang fannya di ilmu hadis, baru meninggal. Baru-baru ini juga meninggal, 2-3 tahun kemarin. Beliau punya kitab yang berjudul Manhajun Naqdi. Itu kitab dipakai di banyak fakultas kuliah ilmu hadis di luar. Nama kitabnya Manhajun Naqdi. Kitab itu mengkaji, beliau susun, bagus dia susunannya. Susunannya itu mengikuti gini. Misalkan mana ilmu hadis yang berkaitan dengan matan, disebutkan dulu sama beliau satu. Setelah selesai ilmu hadis yang berkaitan dengan matan, baru beliau sebutkan ilmu hadis yang berkaitan dengan sanad, sebutkan satu-satu. Ada yang gabung, ada yang berkaitan dengan matan dan berkaitan dengan sanad, beliau sebutkan di akhir. Nah, jadi susunan beliau rapi memang, cuman kitabnya agak tebal dan kalimatnya agak susah. Ya, karena beliau orang akademi lah istilahnya, rektor beliau, doktor di Syam, tidak tahu di kuliah mana, luar biasa alim. Nah, jadi Al-Imam Al-Baiquni ingin menyebutkan kepada kita di nazaman ketiga ini nazam yang nazam yang kedua. Nazam yang kedua, bahwasannya kata beliau, apa yang akan aku sebutkan di nazaman yang aku karang ini bagian-bagian dari ilmu hadis, dan setiap ulama ketika menyebutkan ilmu hadis mereka berbeda-beda. Mereka berbeda-beda, dan ilmu hadis itu terbagi sampai beberapa macam. Ada yang kembali ke matan, ada yang kembali ke sanad, ada yang dikaji dibahas kesemuanya, yaitu ilmu hadis, ilmu matan dan ilmu sanad. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bagian lain. Ini lebih terperinci istilahnya, lebih terperinci. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bagian ilmu hadis itu terbagi jadi 4 bagian. Lebih jelas kita pakai papan bor be. Jadi sengaja emang kita siapkan papan bor untuk apa?
untuk dan kitab antum itu sengaja dikosongkan ya biar apa? Biar lemak nulis. Jangan terkejut, oh kosong kitabnya, salah cetak. Tidak salah cetak. Emang itu biar tidak bawa banyak buku jadi. Nah, tadi kalau yang tadi kita sebutkan ilmu hadis terbagi dua atau terbagi tiga, afwan. Sini be, setengah-setengah. Ilmu hadis. Kalau tidak ngerti tulisannya, kalau yang sungkan nulis foto tidak apa-apa. Kalau yang nak nulis jaturi nulis. Kalau tidak ngerti, apa namanya, boleh ditanya. Kalau nulisnya cepat. Mayat ji'u ilal matan, ini ila as-sanad, ini ilahuma. Ini bagian ilmu hadis 3 kalau menurut pembagian pertama. Yang kembali ke matan udah kita sebutkan tadi, yang kembali ke sanad, yang kembali kepada dua-duanya. Jadi dia dibahas sanad, dibahas juga matan. Lupa al-faqih apa bagiannya? Insyaallah dengan baca kitab nanti kita lebih jelas. Ada bagian kedua, ulama ngebagi bukan seperti itu. Lebih detail. Ilmu hadis ada yang kembali ke atau yang dikaji al-qabul war-rad. Jihatil qabul war-rad. Yang dibahas hadis ini diterima atau tidak. Nah, ini termasuk bagian macam ilmu hadis yang kedua menurut versi ulama lain. Jadi kadang ada ulama yang ngebaginya bukan cak ini, bukan. Ini terlalu global, terlalu simple, diperinci lagi sama ulama. Bagian ilmu hadis itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yang membahas tentang hadis ini diterima apa tidak. Apa berarti ini? Babnya kita tahu, bab sahih, bab sahih, bab hasan. Ini tulisannya minta maaf dah jadi bagus-bagus sih. Bab dhaif. Ini yang berkaitan dengan hadis itu diterima atau tidak. Nah, berarti kalau kita pengen tahu ini hadis diterima atau tidak, atau bagaimana caranya tahu biar bisa menerima hadis atau tidak menerima hadis, ya cari bab-bab ini. Karena bab ini membahas tentang hadis itu diterima atau tidak. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, jihati man udhifa ilaih. Yang dibahas kepada siapa hadis itu dinisbatkan. Udhifa ilaih artinya dinisbatkan. Jadi bukan ini lagi, bukan. Yang dibahas di bab itu tentang kepada siapa hadis itu dinisbatkan. Tentunya kalau bab ini dinisbatkan kepada Nabi, bab marfu, dinisbatkan kepada sahabat, al-mauquf, pernah kita bahas semua itu di mana? Di Qawaid Abiyah kemarin. Dinisbatkan kepada tabi'i, al-maqtu. Jadi yang dibahas di bab-bab ini cuman hadis ini nisbatnya ke siapa? Kalau hadis ini dinisbatkan kepada Nabi, qala Rasulullah, Nabi yang bersabda atau Nabi yang yang melakukan hal tersebut, fa'ala Rasulullah, berarti itu namanya hadis marfu. Kalau misalkan tidak, bukan qala Rasulullah, tapi qala Abu Hurairah, berarti hadis mauquf. Bukan Abu Hurairah juga, qala Sa'id bin Musayyib, tabi'in, berarti hadis maqtu. Jadi bagian ini cuman ngebahas apa nama hadis itu. Kalau dinisbatkan kepada Nabi namanya apa, dinisbatkan kepada sahabat namanya apa, pada tabi'i namanya apa. Itu maqtu.
Ini bab kedua. Jadi kalau bab pertama yang ngebahas tentang hadis itu diterima atau tidak, bisa dipakai argumen, hujjah, dalil atau tidak. Kalau bab kedua atau bagian kedua ya, kalau babnya banyak. Bagian kedua yang dibahas hadis itu dinisbatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada Nabi, namanya marfu. Sahabat namanya mauquf. Tabi'in namanya maktu. Ini kita biar tahu deh pembagian ilmu hadis. Jadi sebelum sengaja Al-Fakir agak detail di sini. Jadi sebelum kita baca bab berikutnya, kita tahu ini lagi bahas tentang hadis diterima apa tidak. Kemudian bagian yang ketiga adalah jihati tafarrud ar-rawi atau ta'addudihi. Bagian yang ketiga yang dibahas sanad. Sanad ini perawinya sendirian atau lebih dari satu. Ini bagian termasuk istilahnya. Kalau ini bukan tidak penting ya, ini penting. Cuman urat ilmu hadis ya di bab pertama ini dan bab ketiga ini. Ini istilahnya uratnya, urat apa namanya, urat saraf atau urat apalah yang inti di ilmu hadis ini. Bab pertama sama bab ketiga ini. Karena di sini yang bahas tafarrudur rawi. Tafarrud itu rawinya sendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut, au ta'addud atau lebih dari satu. Maka dibahaslah di sini bab gharib, babul gharib, bab al-masyhur, misalkan. Yang lebih dari itu, bab mutawatir. Hadis ini mutawatir. Kenapa? Karena perawinya lebih dari lebih dari 3 bahkan. Jumlah yang tidak mungkin mereka berbohong. Ini yang dibahas. Jadi ini pembagian ilmu hadis sekali lagi. Yang ketiga ini yang dibahas sanadnya, perawinya sendirian, 1 atau 2 atau 3 atau lebih dari itu yang sampai ke mutawatir. Ini bab. Nanti kita jadi ini. Antum pas buka ilmu Baikuni ini, mustalah Mandhumah Baikuni, bab pertama bab sahih, ada bab hasan, nanti ada bab dhaif, nanti ada bab marfu, bab mauquf, bab maktu, nanti ada bab gharib, per bab bakal dibahas sama Baikuni. Cuma paling tidak kita tahu, tidak bingung jadi bisa ngikuti. Ini lagi yang dibahas tentang hadis diterima atau tidak. Ini tidak, ini yang lagi bahas, ini hadis dinisbatkan kepada siapa, apa namanya, apa fungsinya, bisa dipakai untuk apa hadis itu. Lagi bahas tentang sanad ini tentu ini tentang sanad ini ini tentu tentang sanad. Apa yang lagi dibahas ini? Misalkan, lagi dibahas hadis ini punya sanad 1, berarti namanya gharib. Bagaimana hukumnya? Ketika bertentangan dengan hadis yang lain, bagaimana hukumnya? Begitu. Mutawatir, apa syarat mutawatir, apa definisi mutawatir, itu semua bagian tentang tafarrudur rawi atau ta'addudihi, rawinya sendirian atau lebih dari satu. Kemudian yang keempat, jadi kalau digabungkan dengan itu bisa, cuman ini lebih detail sedikit gitu. Jihati sifatil isnad, yang dibahas tentang sifat sanadnya. Ini Ini tidak sepenting 1, 3 dan 2. Istilahnya ini udah bukan sampingan, udah selesailah kasarnya. Kalau bab 4 ini, bab ini 3 udah selesai. Ini bab sifat sanad. Artinya apa? Sanad ini tinggi atau pendek. Tinggi itu kalau sanad tinggi berarti ke Nabi lebih dekat. Itu bab al-ali, nanti ada juga di situ babul ali. Babul ali artinya sanadnya tinggi, berarti ke Nabi lebih dekat. Ada bab nazil. Bab nazil itu maksudnya ke Nabi lebih jauh. Mana yang lebih afdol? Lebih afdol nanti dibahas di sini. Lebih afdol itu bab sanad yang lebih dekat ke Nabi atau yang lebih jauh ke Nabi.
khilaf ulama itu yang dibahas. Maka ini udah apa? Bukan ampas, maaf ya, naudzubillah bukan, tapi ini udah akhir lah. Bukan uratnya lagi, tapi yang terpenting di ilmu hadis bab pertama al-qabul warad, ini yang terpenting, diterima atau tidak. Maka ya bab ini Al-Imam Syekh Muhammad Awwamah ketika beliau nahgik, nahgik itu artinya beliau ditugaskan sama pihak percetakan Darul Minhaj untuk mentelaah dan untuk mencarahi daripada kitab Suyuti Tadribur Rawi, itu beliau di bab ini 1 jilid. Kitab itu Tadribur Rawi kalau antum lihat di Shopee paling sejilid. Mungkin ada yang setebal ini cuman. Ditahqiq sama Syekh Muhammad Awwamah masih hidup beliau. Alhamdulillah anda pernah ketemu, itu sampai 6 jilid. Kitab yang setebal ini, beliau telaah, beliau taklik, beliau komentari sampai 6 jilid. Jilid pertama muqaddimah di ilmu mustalah hadis, belum masuk ke kitab Tadribur Rawi. Jilid kedua mulai masuk ke Tadribur Rawi. Tapi jilid kedua cuman pembahasan tentang sahih dan hasan saja. Jilid pertama cuman ngebahas tentang sahih dan hasan. Karena memang disinilah hadis itu bisa dipakai atau tidak, kan gitu. Setelah hadis itu bisa dipakai, baru setelah itu ini udah hadis ini sahih, oke. Hadis ini sanadnya siko apa ada 2, apa ada 3, apa lebih, itu. Baru ini nih cuman identitas istilahnya. Ini hadis siapa sih? Itu, ini cuman identitas. Punya siapa hadis ini? Punya Nabi, berarti marfu. Artinya Nabi yang ngomong, marfu. Tidak, ini hadis sahabat yang ngomong, mauquf. Jadi bukan tidak penting, bukan, tapi yang terpenting tadi bab pertama dan bab kedua. Hadis diterima atau tidak, ini bab yang paling penting di ilmu mustalah hadis. Dan bagaimana, berapa banyak jumlahnya, ada berapa dari perawi hadis tersebut. Ini juga bab terpenting. Karena ketika ada 2 hadis, ada 2 hadis masuk ke lab bab pertama, sahih, qabul itu diterima, berarti sahih atau hasan kan. Kalau rad tidak diterima, berarti dhaif. Nanti bab dhaif, waduh bab dhaif panjang lagi. Makanya di bab dhaif itu sampai Syekh Muhammad Awwamah punya karangan dewek bab dhaif. Rad itu ditolak hadisnya, berarti dhaif. Sudah selesai qabul, diterima hadisnya, ada 2 hadis misalkan diterima. Langsung masuk ke lab ini. 2 hadis ini misalkan bertentangan, misalkan kayak begitu, kayak satu ngarah ke sini, satu ngarah ke sini, masuk ke dulu ke sini. Dua-duanya dikabul. Kalau salah satunya diterima, satunya nggak diterima, ya udah jelas yang diamalkan yang diterima. Ini dua-duanya kabul, sahih atau hasan, langsung masuk ke sini, masuk ke lab sini. Berapa jumlah perawinya? Maka ini termasuk bab terpenting, karena bab ini bisa menjadikan hadis yang diterima di bab pertama tapi ketolak di bab ketiga. Hadis keterima di bab pertama, qabul, sahih, hasan, tapi pas masuk ke bab ketiga ketolak. Kenapa ketolak? Misalkan 2 hadis tadi, tidak tahunya 1 hadis pertama sanadnya cuman tafarrud 1 perawi, pas hadis yang kedua, yang siko A, siko B, datanya yang A tafarrud, rawinya sendirian. Yang B, rawinya ta'addud, lebih dari 1. Oh, berarti di sini ketolak hadis A, keterima hadis B. Begitu. Makanya inti dari ilmu hadis, urat syaratnya istilahnya cuma 2 ini. Hadis itu diterima atau tidak, kemudian Kholas, tidak apa-apa, habis itu. Kemudian yang kedua, hadis tadi sendiri perawinya atau lebih dari 1. Terima. Kalau ini cuma identitas, ini hadis siapa? Oh, ini hadis Nabi. Oh, ini hadis tabi'in, hadis sahabat. Cuma identitas kalau ini. Ini lebih lagi. Ini pelengkap. Kalau ini cuman macam ini sanad lebih dekat ke Nabi atau lebih jauh begitu. Musalsal juga pembahasan sini, bab musalsal.
Ya. Musalsal, misalkan hadis ini kita terima dari perawi sebelum kita, afwan, hadis ini sahabat sebelum atau setiap ketika sahabat mendengar hadis itu dari Nabi, Nabi lagi megang jenggot. Abu Hurairah ketika ngeriwayatkan hadis itu juga megang jenggot. Muridnya Sa'id bin Musayyib, muridnya pas megang itu juga megang jenggot. Akhirnya musalsal dengan megang jenggot. Ada itu yang tidak katik jenggot ya megang baik lah itu ini. Eh? Itu musalsal. Jadi musalsal itu sifat untuk untuk bagaimana si perawi mendengar hadis dari gurunya dan akan dia pakai cara itu kepada muridnya. Atau musalsal dengan tempat. Ada musalsal bil multazam. Jadi Nabi, sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Abbas atau Anas bin Malik. Mereka mendengar hadis itu dari Nabi di multazam. Mereka dengar hadis itu. Dan mereka meriwayatkan hadis itu kepada muridnya di multazam. Muridnya lagi di multazam. Muridnya lagi di multazam. Alhamdulillah Al-Faqih punya sanad itu. Subhanallah bertepatan di tahun haji terakhir Al-Faqih. Itu kesempatan tawaf ifadahnya sama Abuya. Cuma 5 santri. Karena yang lain udah tawaf. Kami dari Mina capek, tidak tawaf, balik akhirnya. Tawafnya besok. Abuya ternyata belum tawaf. Subhanallah ikut. Sepi. Pas di multazam, kami minta ijazah musalsal bil multazam. Nah ini musalsal ini hanya untuk sifat sanad, untuk pelengkap. Jadi makin kuat kan, oh ini hadis udah sahih, ditambah bukan cuman perawi yang pasti, gayanya pasti. Seperti itu. Cuma ini pelengkap. Jadi inti dari pembahasan ilmu hadis yang sangat digunakan untuk sebuah hadis, bab pertama dan bab ketiga. Bab pertama dan bab ketiga. Tadi yang Al-Faqih sampaikan, kadang sudah lolos dari lab bab pertama, masuk ke lab bab ketiga, tidak lolos, tidak dipakai hadisnya. Misalkan begitu. Yang kedua, hanya identitas, ini hadis siapa, hanya dipakai sampai ke hadis zaman ketiga. Kenapa Ustadz? Tidak katik namanya hadis untuk tabi'in. Kan ini al-marfu hadisnya Nabi, omongan Nabi. Al-mauquf omongannya sahabat. Al-maktu omongannya tabi'in. Ngapa katik yang keempat omongannya tabi'in? Karena memang 3 generasi ini yang dipuji oleh Nabi. Kata Nabi, khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya zaman, kata Nabi, adalah zamanku. Summa alladzina yalunahum. Kemudian zaman setelah aku. Jadi 3 ini. Nah, jadi yang terbaik zaman 3 ini. Tabi'in masuk, cuman tidak dimasukkan sama ulama karena udah banyak terputus, udah banyak namanya abad lah jauh, makin jauh sama Nabi. Jadi sama ulama tidak dipakai atau tidak diistilahkan khusus omongan mereka, walaupun banyak aulia juga di situ. Tabi'in Imam Malik, tabi'in Imam Syafi'i, tabi'in Sufyan, hebat semua. Cuma tidak ada istilah khusus di ilmu hadis untuk ucapan mereka. Yang ada istilah khusus cuma sampai 3 ini. Jadi bab kedua ini cuma identitas untuk sebuah sanad. Bab keempat hanya penyempurna. Ini kurang lebih daripada pembagian ilmu hadis yang semuanya akan kita kaji, kita bahas insya Allah di bab-bab yang akan mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengikuti setiap kajian yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.